Saya memang anggota klan Yao. Namun, aku termasuk tipe yang ditinggalkan oleh klan. Ditinggalkan? Xiao Yan terkejut saat menghadapi Yao Lao di depannya. Dia hanya bertanya dengan lembut setelah beberapa lama, dengan bakat penyulingan obat guru, hampir tidak ada orang di benua Douqi saat ini yang bisa dibandingkan dengan Anda. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Itu karena garis keturunan Doudi. Yao Lao mengisyaratkan senyuman. Emosi di wajahnya perlahan menarik diri saat dia menjelaskan, dilahirkan dalam klan kuno datang dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana, status seseorang dibedakan oleh kekayaan garis keturunan seseorang. Namun, kami berdua serupa. Garis keturunan Doudi yang mengalir di dalam tubuhku sangat tipis sehingga tidak signifikan. Ketika saya berada di klan Yao, saya akhirnya dikeluarkan karena kegagalan misi yang saya lakukan. Saya tidak puas setelah pergi dan mulai menempatkan semua upaya saya ke dalam penyempurnaan pil. Saya menjelajahi Central Plains sendirian, kacau selama hampir 1 abad, dan memperoleh beberapa prestasi. Saat itu, saya masih memiliki pemikiran aneh bahwa itu klan akan sekali lagi memanggil saya kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan semacam ini berangsur-angsur menghilang. Yao Lao dengan lembut melanjutkan, klan ini mungkin tempat yang membesarkan saya, tapi saya tidak punya banyak perasaan untuk mereka. Orang tua saya telah meninggal ketika saya masih muda. Selanjutnya, saya secara bertahap melupakan mereka dan bahkan tidak mengingatnya. Selain itu, hanya beberapa anggota klan Yao yang sadar bahwa itu saya pernah menjadi anggota klan itu. Bahkan Hall of Souls tidak menyadari. Xiao Yan diam. Tampaknya Yao Lao merasa ditolak oleh klan Yao. Kalau tidak, dia tidak akan gagal menyebutkan sepotong tentang hal itu setelah bertahun-tahun. Dengan kekuatan guru saat ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu ingin kembali ke klan Yao, kan? Xiao Yan bertanya. Apakah ada artinya kembali ke tempat seperti itu? Selama tahun-tahun ini, saya hanya menyadari bahwa saya adalah Yao Chen. Namun, Yao ini bukan Yao dari klan Yao. Karena mereka berpikir bahwa itu orang tua saya adalah orang yang tidak berguna, orang tua saya akan menunjukkan kepada mereka seberapa baik saya lakukan di Central Plains dan bahwa itu orang-orang tanpa garis keturunan Doudi benar-benar dapat menjadi ahli top. Yao Lao tersenyum ketika dia berbicara. Dia berpaling ke Xiao Yan dan berkata, selain itu, orang tua saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa itu bahkan murid yang saya rekrut akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Doudi, yang sangat mereka hargai. Xiao Yan mengangguk. Hatinya merasakan ketidaksukaan tambahan untuk apa yang disebut klan Yao ini. Lupakan. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Hampir tidak ada orang di wilayah Central Plains ini yang menyadari 8 klan kuno ini. Namun, saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Inilah alasan mengapa aku memberitahumu ini sekarang. Yao Lao juga tidak mau terus terjerat dengan topik ini lama. Dia segera melambaikan tangannya saat dia menjelaskan alasannya. Adapun faksi dengan api surgawi paling banyak yang saya sebutkan sebelumnya, seharusnya klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Yao Lao merenung sejenak sebelum berbicara, berdasarkan apa yang saya tahu, klan Yan harus memiliki 4 jenis api surgawi. Di antara mereka, ada 2 api surgawi di 10 besar. 4 jenis api surgawi? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang faksi yang memiliki sejumlah api surgawi. Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka berspesialisasi dalam penyempurnaan obat kuno. Ada cukup banyak ahli di dalam klan. Kemungkinan Anda akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan. Pada saat itu, Anda akan menyadari spesialisasi mereka. Tentu saja, Anda tidak perlu takut pada mereka. Dengan keterampilan penyempurnaan obat Anda saat ini, jumlah orang di antara generasi muda klan Yao yang bisa mengalahkan Anda dapat dihitung dengan 1 tangan. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Dapat dihitung dengan 1 tangan. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Jika tidak ada keadaan unik, dia mungkin memiliki keterampilan penyempurnaan pil obat terbaik di kalangan generasi muda di Central Plains. Namun, kemampuan ini hanya berada di peringkat 5 besar dalam klan Yao. Peringkat ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas.
Tentu saja, Anda harus melupakan tentang menempatkan niat Anda pada api surgawi ini karena dua klan besar telah menambahkan segel warisan yang lebih kuat daripada 9 naga petir lembah api selama bertahun-tahun warisan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak akan dapat memperbaiki dan menelannya bahkan jika Anda mendapatkannya. Yao Lao menyeringai sambil terus berbicara. Xiao Yan mengangguk dengan senyum pahit. Dia juga tidak memiliki pemikiran seperti itu. Agar klan Yao dan klan Yan bertahan sampai sekarang, kekuatan mereka tidak lemah. Dia saat ini tidak memiliki banyak keberanian untuk menempatkan niatnya pada mereka. Lagi pula, hanya satu Hall of Souls yang telah meninggalkannya dalam kondisi babak belur. Tidak bijaksana untuk menambahkan lawan yang lebih kuat sekarang. Sepertinya aku hanya bisa diam-diam menunggu apa yang disebut pameran perdagangan spasial dimulai. Xiao Yan meratap tanpa harapan. Yao Lao tersenyum dan berkata, pameran perdagangan spasial akan mengharuskan seseorang untuk menunggu. Namun, kamu masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu. Di mana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Klan Gu, Alam Gu. Yao Lao menjawab dengan lembut. Tangan Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat mendengar nama-nama ini. Wajah yang sangat cantik yang bisa membawa bencana ke kota-kota dan negara-negara bersama dengan sikap elegan seperti teratai perlahan muncul di benaknya. Tidak peduli apa masalahnya, itu tidak akan hilang. Sun Er. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Panas yang membara tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara dewasa klan Gu akan diadakan. Itu diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah acara besar dalam klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah semua anggota generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Tidak banyak faksi yang bisa menerima undangan dari klan Gu. Jika saya tidak maju ke kelas Ban Sheng kali ini, kemungkinan pavilion bintang jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini. Yao Lao mengambil undangan giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ada banyak garis misterius yang menguraikannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius. Ini undangannya. Hanya dengan memilikinya seseorang akan bisa memasuki alam Gu. Awalnya, aku yang lama seharusnya yang menuju ke sana kali ini. Namun, Anda juga harus menyadari situasi yang dihadapi pavilion bintang jatuh saat ini. Meskipun cukup banyak orang tua di benua itu telah bergabung dengan pavilion bintang jatuh baru-baru ini, hal yang benar-benar menyebabkan Hall of Soul takut melakukan sesuatu yang lucu adalah kekuatan Ban Sheng saya. Oleh karena itu, saya tidak dapat secara pribadi menerima undangan klan Gu kali ini. Tugas ini hanya bisa diserahkan padamu. Yao Lao berseri-seri. Dia menyerahkan undangan giok hitam ke Xiao Yan saat dia memberikan alasan yang sah. Xiao Yan menatap tajam pada undangan batu giok hitam. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya. Klan Gu adalah klan kuat yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Dia akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka, ya. Kehangatan samar menyebar saat undangan giok hitam memasuki tangan Xiao Yan. Itu juga menyebabkan jantungnya berangsur-angsur pulih. Mereka yang telah diundang oleh klan Gu adalah faksi yang kuat dan ahli tingkat puncak di benua itu. Ini juga merupakan pengalaman bagi Anda. Tentu saja, dengan kekuatan dan reputasi Anda saat ini, Anda telah mencapai tingkat di mana Anda berada dalam kondisi genap. Yao Lao tersenyum saat dia bertanya. Begitu? Apakah Anda memiliki keberanian untuk pergi? Guru, Anda dapat yakin. Xiao Yan dengan lembut mengencangkan tangannya di atas undangan giok. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, murid ini pasti tidak akan menyebabkan guru kehilangan muka. Haha, aku tidak khawatir tentang ini. Yao Lao tertawa keras. Setelah itu, dia menepuk pundak Xiao Yan dan melanjutkan, kamu harus pergi setelah beberapa hari. Saya menyadari hubungan antara Anda dan Sun Er. Anda harus lebih berhati-hati saat mencapai area klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa dalam klan Gu. Saya sadar bahwa itu dia memiliki garis keturunan Dou Di yang paling lengkap dalam klan Gu selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang terbesar untuk menembus ke level legendaris itu. Maka, tidak mudah jika kamu ingin bersamanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia sudah samar-samar merasakan posisi Sun Er dalam klan Gu sejak lama.
Namun, suara dan senyumnya seperti pisau ukir yang meninggalkan kesan mendalam di dalam jiwa Xiao Yan. Dia tidak dapat menghapusnya. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang bisa menghapus jejak ini, bahkan klan Gu yang kuat tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu juga harus membawa Tianhuo Zunse dan Xiao Yi saat kamu menuju ke alam Gu, kata Yao Lao. Setelah membantu Tianhuo Zunse memperbaiki beberapa pil obat, kekuatannya telah pulih menjadi bintang 6 Do Uzun. Saya hanya membantu Xiao Yi memperbaiki sedikit tubuh racunnya yang menyedihkan. Setelah itu, saya memintanya untuk pergi ke suatu tempat sendiri. Tempat apa? Xiao Yan bertanya dengan kaget saat mendengar ini. Sebuah makam tua yang tidak disadari oleh orang biasa. Dia akan bisa mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di sana. Metode pil racun yang aku tinggalkan diperoleh dari tempat itu. Yao Lao membelai janggutnya, menyeringai, dan menjawab. Aduh! Xiao Yan terkejut. Metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Orang misterius macam apa yang menciptakan metode yang begitu indah? Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang begitu besar tentang tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Kemungkinan tidak akan ada orang kedua yang memahami tubuh racun yang menyedihkan lebih dari dia karena dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan ketika dia masih hidup. Namun, dia tidak memiliki keberuntungan dari Xiao Yi. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga merupakan sesuatu yang dia ciptakan ketika dia akan mati, kata Yao Lao. Dia sebenarnya juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan, pantas saja. Xiao Yi akan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di tempat orang itu beristirahat. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Yao Lao tertawa sambil berkata, ketika Xiao Yi kembali, sudah waktunya bagimu untuk menuju ke alam kuno. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia mengerutkan bibirnya. Tangannya tiba-tiba mengencang pada undangan batu giok. Sun Er. Saya mengatakan bahwa itu lain kali kita bertemu akan berada di klanku. Karena itu, tunggu aku. Xiao Yan tetap berada di dalam pavilion bintang jatuh sementara dia menunggu Xiao Yi kembali. Sementara dia menunggu, Xiao Yan tidak melatih doukinya. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke pelatihan jiwanya. Kekuatan spiritual seseorang terkait dengan tingkat seorang alkemis. Sejak roh Xiao Yan maju ke keadaan jiwa, dia tidak terlalu memperhatikannya karena perlu melatih doukinya. Bagaimanapun, sebagai alkemis tingkat 8, orang-orang dari generasi yang sama di dataran tengah yang bisa mengalahkannya sangat langka. Tetapi setelah mendengar penjelasan Yao Lao, dia mengerti bahwa itu pencapaian kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tingkat alkemisnya saat ini hampir tidak bisa diperas kelima besar generasi muda dalam klan Yao yang misterius itu. Fakta ini, yang telah diucapkan dari mulut Yao Lao, meninggalkan tekanan besar pada Xiao Yan. Xiao Yan mengerti bahwa itu dia mungkin akan berhubungan dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tidak peduli apa masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Yao Lao kehilangan muka. Oleh karena itu, dari cara dia melihatnya sekarang, seorang alkemis tingkat 8 sedikit tidak memadai. Ketika berbicara tentang meningkatkan tingkat alkemis, itu tidak diragukan lagi berarti meningkatkan kondisi kekuatan spiritual seseorang. Namun, 4 kondisi spiritual besar bukanlah hal-hal yang bisa dimajukan hanya karena ingin. Fana, jiwa, surgawi, di. Xiao Yan berada di kondisi jiwa dalam 4 kondisi spiritual besar. Namun, ada sangat sedikit orang di Central Plains yang tahu bagaimana melatih jiwa seseorang. Di antara orang-orang yang Xiao Yan kenal, jumlah orang yang rohnya telah melampaui keadaan jiwa dan melangkah ke negara surgawi tidak akan melebihi jari seseorang. 3 kepala raksasa menara pil memiliki kemampuan ini. Yao Lao, yang saat ini maju ke kelas Bansheng, juga termasuk dalam kategori ini. Meskipun demikian, Xiao Yan yakin bahwa itu mereka masih berada di negara surgawi. Adapun keadaan yang sangat misterius, kemungkinan benua ini tidak memiliki seorang alkemis pada tingkat ini. Tingkat alkemis saya saat ini kemungkinan harus berada di puncak tingkat 8 awal. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi di dalam ruangan yang sunyi. Biasanya, seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat pil petir 4 warna dapat dianggap berada di puncak tingkat 8 awal. Meskipun pil petir yang Xiao Yan tarik selama pil gathering memiliki 5 warna, warna akhirnya belum terlalu murni.
Oleh karena itu, ia hanya menempatkan dirinya di puncak tingkat 8 awal. Menarik warna pil petir tambahan untuk pil obat dalam tingkat 8 melibatkan celah besar yang sejauh langit dan bumi. Oleh karena itu, beberapa guru alkemis yang bisa menarik pil petir 5 warna berada di tingkat menengah 8. Hanya jika seseorang menarik 8 warna atau lebih pil petir, seseorang bisa disebut alkemis tingkat lanjutan tingkat 8. Namun, orang-orang dari tingkat ini adalah eksistensi yang dapat dihitung dengan jari seseorang bahkan di dalam menara pil. Jiwaku seharusnya termasuk dalam tahap awal keadaan jiwa. Dalam hal kekuatan spiritual saja, itu sebanding dengan ahli keadaan jiwa menengah lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak banyak melatih semangatnya selama periode waktu ini. Dengan demikian, kemajuan kekuatan spiritualnya cukup lambat. Sepertinya dia perlu membayar lebih banyak waktu di masa depan. Tidak boleh ada pilih kasih antara Douqi dan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, kedua hal ini sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat memikirkan hal ini. Sebuah gulungan yang terbentuk dari kulit kuno muncul di tangannya. Kulit gulungan itu berwarna kuning tua. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu sudah ada sejak lama. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Tidak ada karakter yang muncul di atasnya. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat ini. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, perlahan-lahan menutupi gulungan itu. Setelah kehadiran kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa riak tak terlihat diam-diam terbentuk di kulit. Kemudian, gelombang demi gelombang informasi dituangkan ke dalam pikiran Xiao Yan melalui jiwanya. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Informasi mengalir ke kepala Xiao Yan dan segera berubah menjadi karakter misterius besar yang muncul jauh di dalam pikirannya. Setelah pemeriksaan yang cermat, terungkap bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Tentu saja, metode pelatihan jiwa ini adalah hadiah yang diperoleh Xiao Yan sebagai juara pil gathering. Xiao Yan telah sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, tapi dia belum dilatih secara formal dengannya. Dia akan melakukan perjalanan ke alam Gu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui di sana. Jelas tidak salah untuk menjadi sedikit lebih siap. Yao Lao juga telah mempelajari apa yang disebut keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Evaluasinya tentang itu tidak buruk. Bagaimanapun, benda ini adalah objek dari zaman kuno. Pelatihan spiritual selama zaman kuno terdiri dari sejumlah aspek dibandingkan dengan generasi masa depan metode Qi. Oleh karena itu, Xiao Yan keberatan untuk berlatih metode Qi ini. Baik metode pelatihan spiritualnya dan keterampilan jiwa tunggal yang hebat, ini memiliki kelebihannya sendiri. Xiao Yan menutup matanya, dan pikirannya tenggelam ke dalam metode pelatihan jiwa misterius itu. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia perlahan membukanya. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini penuh dengan aspek unik. Tidak heran itu adalah hadiah dari juara pil gathering. Beberapa baris formula kata yang saya dapatkan, lusuh dibandingkan dengan ini. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini. Dia secara bertahap menyentuh sesuatu sambil melatih kekuatan spiritualnya. Dia bukan orang baru. Kontrol atas jiwanya berada di tingkat Grandmaster. Formula pelatihan keterampilan jiwa tunggal yang hebat mungkin tidak jelas, tetapi tidak sulit baginya untuk memahaminya. Setelah beberapa pemikiran, area tempat dia tersesat di masa lalu tiba-tiba terbuka. Itu adalah perasaan mendalam setelah berpisah dengan awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Sementara Xiao Yan merasa senang, kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya perlahan mulai berputar. Perasaan mati rasa samar-samar terpancar dari antara alisnya. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya beriak saat potongan-potongan kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Setelah merasakan perubahan ini, Xiao Yan perlahan menghirup napas dalam-dalam di atas perasaan terkejut. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah memiliki metode Qi yang lengkap? Tidak heran para alkemis dari zaman kuno berada di masa kejayaan mereka. Metode pelatihan kekuatan spiritual kuno ini penuh dengan aspek unik. Dengan metode pelatihan lengkap ini, pelatihan spiritual saya di masa depan akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika saya cukup beruntung, kondisi spiritualnya akan dapat mencapai kondisi jiwa menengah. Pada saat itu, memperbaiki pil obat dengan lebih dari 5 warna pil petir tidak akan mustahil.
Ekspresi sukacita memenuhi area di antara alis Xiao Yan. Kejutan yang diberikan keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Pada saat ini, dia menyesal tidak berlatih lebih awal. Jika tidak, kekuatan spiritualnya akan melangkah ke tingkat keadaan jiwa menengah. Tentu saja, penyesalan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Sulit untuk mencapai segalanya. Selama periode waktu ini, dia mungkin telah mengabaikan pelatihan kekuatan spiritual, tetapi peningkatannya dalam hal Douki cukup menyenangkan. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, dia telah naik dari puncak kelas Douzong ke status Douzun bintang 5 saat ini. Kecepatan ini bisa menebus semua kerugian. Xiao Yan hanya tersenyum puas setelah dengan tegas mengingat semua informasi dalam keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya dan sekali lagi memfokuskan pikirannya pada metode pelatihan. Ini berlanjut selama beberapa jam sebelum dia membuka matanya dengan cara yang segar. Efek ajaib di luar dugaanku. Xiao Yan memuji dengan mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan merah cerah sekali lagi muncul. Setelah munculnya gulungan ini, gelombang energi api yang kaya mengepul. Gulungan merah terang ini adalah gulungan yang Xiao Yan ambil dari sisa-sisa Dou Sheng saat itu. Namun, itu telah ditinggalkan di penyimpanan dingin oleh Xiao Yan setelah dia mendapatkannya. Bagaimanapun, semuanya tidak layak disebut jika dibandingkan dengan telapak tangan penciptaan surga yang agung, tetapi dia baru saja mengingatnya. Benda ini pada akhirnya adalah benda milik Dou Sheng dan tidak akan buruk. Tidak ada yang buruk dalam memiliki lebih banyak teknik di tangan seseorang. Api penyelesaian bumi di kelas tinggi Dou Skill. Itu dilepaskan melalui metode yang aneh. Dou Qi seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan menembak keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran apapun karena memberikan pukulan fatal bagi pihak lain. Dou Skill ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Semakin dekat ke daerah vulkanik, semakin besar kekuatannya. Xiao Yan dengan cepat menyerap informasi dalam gulungan merah terang ke dalam pikirannya. Hatinya sedikit tertarik. Api penyelesaian bumi ini tidak seperti keterampilan Dou lainnya yang membutuhkan penumpukan skala besar. Keheningan dan kurangnya aura bisa membuat orang lain lengah. Persyaratan medan tidak menghalangi Xiao Yan. Dia adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. Jika kekuatan Heavenly Flame dituangkan ke dalam aliran gas, kekuatan Dou Skill ini akan menjadi lebih kuat. Memang layak menjadi bagian dari koleksi elit Dou Sheng. Jauh dari biasa. Xiao Yan dengan lembut memuji. Dia sadar bahwa itu dia telah menambahkan tugas lain, untuk berhasil mempelajari apa yang disebut api penyelesaian bumi. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiao Yan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih keterampilan jiwa tunggal yang hebat dan api penyelesaian bumi selama ini. Dia lupa tentang makanan dan tidur, tetapi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang 2 keterampilan ini. Ketika pelatihan pahit ini berlanjut ke hari ke-8, aura yang akrab akhirnya muncul di dalam indranya. Aura itu milik Xiao Yi. Dia telah benar-benar menjadi sekuat ini, ya. Bahkan dengan temperamen Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup udara lembut saat merasakan tingkat kekuatan dalam aura ini.